Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, kajian akhir bulan Sya'ban. Ini kayaknya kurang keras dikit suaranya. Dinaikkan dikit. Tes. Kurangnya dikit. Tes. Halo, suara saya. Tes. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini menjadi pertemuan kita yang terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Dan besok hari adalah menjadi Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Karena pekan depan, di Jumat depan kita sudah berada di bulan Ramadan. Sehingga malam hari ini untuk kajian Kamis malam Jumat untuk sementara waktu, ya, karena nanti masuk bulan Ramadan, untuk Kamis malam Jumat sementara waktu kita libur dulu. Begitu pula nanti bulan Syawal kita juga libur. Dan insya Allah kajian Kamis malam Jumat akan kita mulai lagi di bulan Dzul Qa'dah, ya. Jadi setelah bulan Syawal bulan Dzul Qa'dah. Insyaallah di hari Kamis pertama bulan Dzul Qa'dah kita akan kembali hadir dalam kajian Kamis malam Jumat. Sehingga malam hari ini menjadi malam yang spesial, dan kajian yang kita kaji pada malam hari ini kita ambil tema khusus, tema yang spesial. Kalau di pekan yang lalu kita mengkaji tentang tarhib Ramadan, atau bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, dan bekal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan lebih banyak mengkaji tentang bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan? Apa saja yang harus kita lakukan dari ibadah-ibadah, dari sholat, dari amal soleh yang lain yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Sehingga harapan besar kita, Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas, menjadi Ramadan yang terbaik. Dan insya Allah harusnya lebih baik daripada Ramadan kita di tahun yang lalu. Semakin baik juga kualitas ibadah kita, amal saleh kita, kualitas salat kita, ketaatan kita, dan amal saleh yang lainnya semakin meningkat. Nah, ini insya Allah yang kita harapkan semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan sebagaimana biasa
Sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebelum kita masuk pada fikih Ramadan, ya, kita akan mengulang secara singkat apa yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu bekal apa saja yang harus kita persiapkan untuk kita masuk atau berada di bulan Ramadan. Masih ingat Bapak Ibu apa bekal yang pertama? Yaitu bekal ilmu, ya. Bekal ilmu yang benar tentang ibadah siam di bulan Ramadan. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau membuat satu bab khusus, yang bab itu beliau beri judul Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amali, yaitu bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Sehingga apa yang dilakukan seorang mukmin dalam bentuk ibadah atau amal salihnya sesuai dengan ilmu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika kita berucap, bertutur kata dengan lisan yang diberikan Allah ini, kita berucap berdasarkan ilmu. Ada sebuah peribahasa yang bagus sekali, dikatakan di bahasa Arab, laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Seandainya tidak ada ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Jadi bahimah jamaknya bahaim. Jadi kalau nggak ada ilmu, orang itu seperti binatang. Artinya dia apa? Berbuat sesuka dia, semau dia, seenak dia. Padahal kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diikat Allah untuk kita senantiasa tunduk dan patuh dengan syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seenak kita, semau kita. Karena segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan aturannya, maka akan ada kerusakan. Sering saya sampaikan, ibarat kita membeli perabotan, ya, atau kita beli alat elektronik, maka dalam bungkusnya itu mesti ada apa? Buku petunjuk, panduan. Siapa yang mengikuti buku petunjuk tersebut atau cara penggunaannya sesuai dengan buku petunjuk tersebut, maka insya Allah, ya, barang elektronik yang dia beli akan awet karena sesuai dengan cara pemakaiannya. Sehingga kalau barang elektronik itu dipakai, difungsikan tidak sesuai dengan buku petunjuknya, seenak kita, semau kita, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Cepat rusak nggak? Cepat rusak. Kalau dengan barang elektronik saja harus atau dibutuhkan buku petunjuk, panduan, ya, supaya orang tidak salah dalam menggunakannya, apalagi dalam hidup kita, yang hidup kita jauh lebih lama daripada penggunaan barang elektronik, maka sudah pasti harus ada petunjuknya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang bersumber dari kitabullah, dari Al-Quran. Karena itu adalah merupakan perintah-perintah Allah agar kita selamat.
larangan-larangan Allah agar kita selamat. Wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini beribadah, beramal saleh, maka harus sesuai dengan petunjuknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebaik-baik petunjuk untuk umatnya. Kemudian bekal yang kedua apa Bapak Ibu kemarin? Bekal yang kedua yang harus kita siapkan dari sekarang apa? Bekal harta yang halal. Dan ini wajib dipastikan pada setiap seorang muslim, terutama setiap kepala keluarga. Karena kalau kita membeli makanan untuk sahur atau buka puasa dan ini diambil dari harta yang haram, maka puasa itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk harta-harta yang bersifat syubhat. Kadang-kala orang menggampangkan, wis ora apa-apa, ya. Syubhat sithik-sithik apa wis diterima wae lah. Ya. Kadang-kala ada tiba-tiba kuning, ada apa? Transferan di rekening kita. Ini duit apa ini? Gak jelas. Dia tanya ke temannya, kamu dapat nggak? Ada nggak masuk rekening duit? Iya, aku dapat juga. Setelah diterima aja, anggap ada rizki. Anggap aja rizki. Nah, ini harta yang nggak jelas sumbernya, ya, yang syubhat. Ini jangan sampai kita gunakan untuk beribadah, beramal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, maka dia terjatuh pada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, dijauhkan Allah dari harta yang haram dan harta yang syubhat. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah Maha Thayyib, enggak terima kecuali yang thayyib. Sehingga kalau orang buka puasa sahur diambil dari harta yang haram, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Udah lapar, udah haus, ya, udah bangun sebelum sholat subuh, ya sahur, ya udah capek dan lain sebagainya, udah nahan ngantuk, tapi nggak dapat pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya kita memiliki ilmu, belajar, sehingga kita tahu bahwa ternyata ini adalah perkara yang menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang haji, orang umrah, orang wakaf, orang sedekah, orang zakat dan lain sebagainya, dia diambilkan dari harta yang haram, maka nggak akan bernilai pahala, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Itu bekal yang kedua, yaitu bekal harta yang halal. Kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan dari sekarang adalah apa? Perencanaan atau visi misi yang jelas, ada target. Dalam bahasa Arab namanya al-amal, bukan al-amal. Beda antara kalimat al-amal dengan al-amal. Kalau al-amal artinya amal perbuatan, itu pakai huruf ain. Kalau al-amal pakai huruf alif, al-amalu itu artinya apa? Cita-cita atau visi misi atau perencanaan apa yang akan dilakukan. Nah, itu yang harus perlu kita siapkan dari sekarang. Bulan Ramadan tinggal berapa hari lagi Bapak Ibu? Insyaallah kurang lebih tinggal 7 hari lagi. Maka yang 7 hari ini insyaallah cukup untuk kita mempersiapkan Ramadan kita agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik.
Insya Allah dengan 7 hari atau 1 pekan ini sangat cukup sekali untuk kita merencanakan ya target-target atau apa saja yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Mau ngapain saja ya, insya Allah secara dan nanti insya Allah akan kita kaji pada kajian malam hari ini. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada malam ini bersifat interaktif. Nanti ada dialog tanya jawab ya. Jadi kita sisakan waktu 1/4 jam untuk tanya jawab, sehingga Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang, bisa ditulis lewat secari kertas disampaikan ke depan, atau bertanya secara langsung menggunakan mikrofon. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita awali dari apa yang dilakukan orang yang berpuasa di pagi hari. Ketika orang berpuasa di pagi hari, maka dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dianjurkan dalam syariat untuk apa? Makan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan, baik keberkahan hidup di dunia maupun keberkahan hidup di akhirat. Mungkin ada sebagian dari kaum muslimin yang mengatakan, wes lah aku ora usah sahur, aku kulino poso, aku nak poso ora tau sahur. Ada nggak Bapak Ibu kayak gini? Banyak mungkin. Wes kulino poso ora usah sahur, ora tau nemeno sahur. Enggak pernah Pak menyempatkan waktu untuk sahur. Paling 5 menit sebelum azan subuh baru minum aja, udah selesai. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tasahhadu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan dalam makanan, keberkahan dalam minuman. Masya Allah. Sudah kita memperoleh harta itu dengan cara yang diridhoi Allah. Harta kita harta yang halal. Ditambah lagi nanti harta itu akan menjadi harta yang berkah kalau kita gunakan untuk makan sahur. Dan dengan apa kita makan sahur Bapak Ibu? Tentunya dengan sesuatu yang membuat tubuh kita kuat. Nah, ini diantara rahmat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, karena umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka supaya nanti tidak ada alasan orang, aku nggak kuat puasa, tadi nggak makan, aku nggak kuat puasa, tadi nggak minum dan lain sebagainya, maka ada syariat sahur. Dan itu ada termasuk bagian dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keindahan syariat Islam yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membedakan puasanya umatnya Nabi dengan umat yang sebelumnya. Sebagaimana kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara pembeda puasanya kami dengan puasa umat-umat terdahulu adalah akalatus sahari, makan sahur. Jadi umat dahulu nggak ada Pak syariat makan sahur. Baru ada itu syariat sahur pada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, ini adalah rahmat kasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahurlah dengan sesuatu yang membuat kita kuat, tubuh kita kuat. Kalau dengan makan nasi, lauk pauk, sayuran membuat tubuh kita kuat, maka itu jauh lebih baik tentunya. Dan ingat, ketika seorang mukmin dia memiliki harta dan harta itu digunakan untuk dia makan dan minum, maka dia telah bersedekah kepada tubuhnya. Seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka juga akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.
Ini keindahan Islam. Jadi sesuap nasi yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, itu akan bernilai sedekah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sedekah, nyari yang biasa-biasa saja atau yang terbaik, Bapak Ibu. Yang terbaik ya. Maka berikan yang terbaik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Belilah menu-menu makanan sahur yang terbaik, yang membuat apa? Semangat. Nah, dan itu akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara program yang kemarin sudah saya sampaikan, insya Allah kita punya program setiap tahun. Kita akan menggembirakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang gak punya duit untuk beli beras. Maka kita punya program subsidi Ramadan. Saudara-saudara kita yang duafa, fakir miskin, kita kasih beras. Karena siapa yang bisa memastikan mereka semuanya punya beras? Jangan-jangan masuk bulan Ramadan mereka tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Nah, ini kadang-kala hal ini jarang difikirkan oleh banyak kaum muslimin. Jadi mungkin kita selalu mengajak mereka, ayo Bapak Ibu sahur, ayo Bapak Ibu buka puasa. Lu sahur karo hopo, buka pakai opo, ndak duit-duit, berhasil ra ono. Ya, wadahnya potong, orang duit, ndak punya beras. Maka kalau kita nggak sempat berikan lauk pauk untuk saudara-saudara kita, paling tidak kita menyediakan beras. Ibarat orang Jawa, nak ono beras itu ayam. Boh lawuke tempe, boh lawuke kerupuk, boh lawuke sambel, boh lawuke tahu, apalagi telur ya, itu udah cukup selama ada beras. Maka alhamdulillah sampai malam ini terkumpul 9.600.000. Kita masih punya sisa PR banyak sekali, 158 juta. Masih ada 158 juta, monggo diborong ya, diborong untuk membantu saudara-saudara kita agar mereka bisa buka puasa, agar mereka bisa sahur. Sehingga ketika kita sahur mengalir deras pahala untuk kita semua, Bapak Ibu. Jadi kita juga dapat pahala sedekah atas tubuh kita. Kalau kita ikut membantu saudara-saudara kita, akhirnya lewat wasilah kita, saudara kita bisa makan sahur, maka kita pun mendapatkan pahala sahur yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Amalan ringan tapi memiliki pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika sahur dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga untuk memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak apa? Istighfar. Jangan kita hanya fokus ke makanan dan minuman, tapi gunakan juga waktu sahur ini untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fil ashari wa fil ashari hum yastaghfirun. Yaitu para ulama, ya, para sahabat radhiyallahu anhum dahulu kala fil ashar, di waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Yang padahal kalau kita menyaingi kualitas ibadah, amal saleh, menyaingi kualitas keimanan, ketakwaan para sahabat, kita nggak bisa menyaingi beliau semua. Maka Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan sampai mencela sahabatku, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Orang Syiah mencela Aisyah radhiyallahu anha, mencela Utsman bin Affan, mencela Hafsah, mencela para sahabat-sahabat yang lain. Yang padahal kalau kita dibandingkan dengan para sahabat itu nggak apa-apanya kita. Bahkan Nabi mengatakan, launa ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban, seandainya kalian
berinfak emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadikum wala nasifahu. Maka kalian nggak akan bisa menyaingi mereka. Bayangkan betapa jauhnya kita ya dari para sahabat. Maka kalau sahabat saja mereka di waktu sahur mereka gunakan untuk munajat beristighfar kepada Allah. Karena mereka khawatir ada dosa kesalahan yang tidak diampuni Allah. Apalagi kita yang banyak dosa dan salahnya. Karena ini sahur ini di antara waktu yang mustajabah, masih bagian dari sepertiga malam terakhir yang Allah katakan may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa aku akan ijabah doanya. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta maka aku akan beri apa yang dia minta. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang beristighfar maka akan ampuni dosa-dosa. Bayangkan ini kalau doa-doa dipanjatkan oleh saudara-saudara kita yang gak mampu tadi. Mereka bisa sahur dengan wasilah kita. Mereka doakan kita. Berapa banyak mereka yang akan doakan kita agar kita semua diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sahur jangan hanya fokus makanan dan minum, tapi gunakan untuk banyak istighfar, munajat kepada Allah. Kita punya hajat banyak sekali Bapak Ibu. Kita selalu butuh Allah. Dan kita nggak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bernafas pun kita butuh Allah. Kita melihat pun kita butuh Allah. Kita mendengar kita butuh Allah. Untuk jantung kita bisa berdetak, kita butuh Allah nggak Bapak Ibu? Kita butuh Allah. Untuk menggerakkan tangan kita butuh Allah. Maka betapa naifnya seorang manusia yang dia mengatakan saya nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh Allah, saya bisa melakukan sesuatu apa saja yang saya inginkan. Ini betapa sombongnya manusia yang semacam ini. Jadi kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka munajat ketika sahur, masing-masing kita punya hajat yang berbeda-beda. Saya punya hajat sendiri, Bapak Ibu juga punya hajat sendiri. Maka sampaikan munajat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu sahur. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kapan waktu sahur yang terbaik? Waktu sahur yang terbaik ada di akhir waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas atau la yazalu ummati bi khairin. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Sehingga di sini para ulama mengambil kesimpulan semakin dekat waktu sahur itu dengan fajar, maka semakin afdal, semakin utama. Sekalipun tidak ada larangan kita sahur jam 2, jam 3 boleh. Sekarang subuhnya jam berapa Bapak Ibu? Jam 4.25 ya, 4.25. Maka taruhlah kita sahur jam 4. Ini masih ada spare waktu 1,5 jam untuk sahur. Dan paling sahur berapa menit Bapak Ibu? 5 menit, 10 menit. Taruhlah kita ambil waktu 4.10 kita selesai sahur. Masih ada waktu 15 menit untuk kita persiapan sholat subuh. Nah itu yang afdal ya. Bukan berarti tidak boleh sahur jam 3 atau jam 2, tapi waktu yang afdal adalah di akhir. Bahkan mungkin ya, biasanya kalau kita di Pati ya, atau di Tambahajo ini 1/4 jam sebelum azan subuh itu ada uing-uing. Apa uing-uing itu? Ada sirine. Saya nggak setuju kalau dikatakan itu imsak. Saya nggak setuju, saya nggak sepakat. Kenapa? Karena namanya orang yang berpuasa, imsaknya adalah ketika azan subuh. Karena imsak artinya menahan dari makanan dan minum. Ya,
Ketika masih ada waktu 15 menit, 10 menit, 5 menit, boleh nggak orang makan, boleh nggak orang minum? Boleh. Selama belum masuk fajar, orang silakan mau makan dan minum. Maka nggak ada yang punya hak untuk melarang orang untuk makan dan minum. Karena ini adalah syariat yang ditetapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan Nabi, ditetapkan oleh Allah. Sehingga ketika azan atau masuknya fajar itulah baru orang dikatakan dia imsak, dia menahan dirinya dari makan dan minum dan menahan dirinya dari segala yang dapat membatalkan puasa. Itu arti dari puasa yang sesungguhnya. Jadi 15 menit sebelum subuh, fadhil, silakan makan dulu, nggak usah khawatir. Ya itu uing ini nggak boleh makan nanti. Boleh, bahkan itu yang afdal. Itu yang utama. Ya. Sekalipun sudah ada sirine, atau boleh jadi sirine itu malah justru kita jadikan sebagai apa? Kita sahur. Karena ini waktu yang afdal di akhir waktu. Nah, ya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika sebelum menjelang fajar atau menjelang adzan subuh, maka pastikan kita telah berniat puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasanya sebelum terbitnya fajar, maka tidak sah puasanya. Ya. Sehingga wajib bagi setiap mukmin dia berniat sebelum fajar. Ya. Wajib baginya untuk berniat sebelum fajar. Adapun caranya, ada yang diniatkan dalam hati, ada yang dilafadzkan. Kita kembali pada hukum asalnya, niat itu letaknya di hati. Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Wala yushtaratu an-nutqu biha, dan tidak disyaratkan harus diucapkan. Nah, jadi tidak menjadi syarat mau diucapkan atau enggak. Ketika orang sudah berniat dalam hatinya, maka dia telah berniat tanpa harus diucapkan. Wala yushtaratu, tidak ada syarat niat itu harus dilafadzkan. Juga mungkin ada sebagian mengatakan, nah orang bisa lafadz no rasa. Nah, ini enggak, kurang tepat yang seperti ini. Yang tepat adalah niat tempatnya di hati dan tidak diharuskan niat itu diucapkan. Maka niat sebelum fajar. Itu sebagian para ulama berijtihad, boleh orang berniat di awal Ramadan karena dia tahu dalam 1 bulan ini dia akan berpuasa di bulan Ramadan. Cukup baginya. Ketika orang sahur sudah otomatis dia akan niat berpuasa. Tidak mungkin dia sahur untuk apa? Jalan-jalan. Pasti niatnya puasa. Itu sudah niat. Ada yang mempersyaratkan harus tiap fajar harus niat. Dua-duanya silahkan, mana yang mudah. Yang pasti ketika kita batal, suatu hari misal kita batal, misal di tengah Ramadan kita sakit dan bisa puasa, atau ada udzur syar'i, safar dan sebagainya, pertengahan bulan Ramadan kita nggak puasa, maka untuk mengawali puasa lagi kita harus niat lagi. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama. Jamaah rahimani wa rahimatullah, kemudian bersegeralah untuk datang ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Dan pastikan, upayakan ya, sebelum pelaksanaan salat berjamaah kita sudah berada di masjid, sehingga kita tidak kehilangan kesempatan atau peluang untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat sunnah fajar. Ini agar puasa kita berkualitas. Maka sebelum fajar silakan sholat sunnah fajar. Jadi sebelum sholat subuh berjamaah,
upayakan untuk kita bisa mendapatkan keutamaan pahala sholat sunnah fajar, yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah adzan fajar sebelum pelaksanaan sholat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu adalah apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut manusia mungkin ora apa-apa ra iso salat fajar, sing penting aku oleh dunya. Padahal apa yang akan diberikan Allah di akhirat itu jauh lebih baik daripada apa yang diberikan Allah di dunia. Dan coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau pahala sholat sunnah fajar saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, bayangkan bagaimana pahala sholat subuh. Tentu akan lebih besar dari itu. Bagaimana dengan sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah? Belum nanti lagi dihitung pahala kita datang ke masjid, yang dalam hadis Nabi mengatakan ketika orang datang ke masjid maka setiap langkah kakinya mengangkat derajat di sisi Allah, menjadi ladang pahala bagi, dan langkah kaki yang selanjutnya menggugurkan dosa-dosanya. Maka semakin jauh jarak kita dari masjid, maka semakin banyak pahala kita dan semakin banyak dosa-dosa kita yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk yang hadir kajian malam ini. Coba yang paling jauh mana? Dari Tayu angkat tangan. Tayu ada. Tugu Seti ada. Berarti paling ujung Tayu. Kemudian sana Sukalilo ada? Tidak ada. Kayen, Gabus, mana lagi sebelum Gabus? Margorejo? Margorejo ada? Ada. Berarti Margorejo ini yang paling banyak sebelah sana. Sebelah sana lagi Juwana ada? Nggak ada. Mana itu sebelum Juwana? Purworejo? Nggak ada. Gadungan? Ada. Berarti Gadungan yang paling banyak. Sebelah sana apa Bintang? Bintang ada juga. Daerah sana Gembong ada? Sebelum Gembong Muktiharjo ada. Radule ada. Puri ada. Mana lagi semakin dekat ini? Mulyoharjo. Runteng angkat tangan. Dananya. Nah, seperti itu. Maka semakin jaraknya jauh, maka semakin banyak pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu. Maka nggak usah sedih, takut kalau masjid kita jauh, rumah kita jauh dari masjid. Semakin jauh, maka semakin banyak pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak dosa-dosa yang akan digugurkan Allah. Jadi pahala sholat sunnah fajar aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi pahala sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah subuh berjamaah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca doa, meminta 3 hal yang selalu diminta oleh Nabi. Yang kata istri beliau Ummi Salamah radhiyallahu anha, Nabi setelah sholat subuh beliau selalu meminta kepada Allah 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima Allah. Karena ini adalah termasuk di antara kunci keberkahan hidup kita. Ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, yang halal, dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gunakan setelah sholat subuh untuk berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah. Gunakan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan, kita harus punya target. Nah, misal setiap sholat 5 waktu kita harus khatam 1 juz, sehingga dalam sehari kita bisa menghatamkan 5 juz. Kalau sehari 5 juz,
Berarti untuk khatam 30 juz kita hanya butuh waktu 6 hari. 6 hari khatam. Dalam 1 bulan bisa khatam 5 kali. Itu kalau setiap hari 1 juz. Atau kalau 5 juz. Atau kalau mau lagi yang lebih lagi, sebelum sholat 1 juz, setelah sholat 1 juz. Sehingga 5 waktu sholat setiap hari kita menghatamkan 10 juz. Berarti 3 hari khatam Al-Quran. Ya enggak? Berarti 1 bulan khatam berapa kali? 10 kali. Karena setiap 3 hari khatam Al-Quran. Dan dulu para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum, ya beliau berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan ya, ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan khatam 50 kali, khatam 40 kali, khatam 30 kali, khatam 20 kali, dan lain sebagainya. Kita khatam berapa kali? Khatam sepisan wes alhamdulillah. Itu. Maka sebagaimana saya sampaikan kemarin, kalau kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, mungkin kita perlu meragukan diri kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan, bulan Al-Quran saja kita nggak sanggup untuk menghatamkan Al-Quran. Bagaimana di luar bulan Ramadan? Makanya target setelah sholat subuh baca Al-Quran. Ya, syukur-syukur sampai syuruk. Nah, ini saya ingin tekankan Bapak Ibu ya. Upayakan ya, jangan pulang dari sholat subuh berjamaah sampai setelah syuruk, setelah matahari terbit. Nah, ini sekarang syuruknya jam berapa Bapak Ibu? Syuruk jam 5.42. Nah, maka itikaf dulu di masjid dari sholat subuh. Kan ada kultum juga, kita dengarkan kultum, baca Al-Quran ya, gunakan untuk banyak berzikir, munajat kepada Allah sampai syuruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla salatal ghadati fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa yajlis, kemudian dia duduk, wa yadhkurullah, dan dia memperbanyak zikir kepada Allah, dia baca Al-Quran dengan mengaji ya, dengan membaca buku yang manfaat dan segala apa yang disebut ibadah kepada Allah. Hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Tadi sampai jam 5.42 atau taruhlah jam 6:04. Fa shalla raka'ataini, dan dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin aw umratin tammatin tammah. Maka dia mendapatkan pahala seperti haji atau umrah secara sempurna. Bukan berarti nak mono wis ora usah haji. Mending apa? Salat suruh aku wis kaji bolak-balik bendino kaji. Ya. Atau setiap hari apa saya umrah setiap hari. Salat suruh. Bukan seperti itu. Tentu kita juga kehilangan peluang apa yang didapatkan oleh orang yang bisa melaksanakan haji dan umrah di Baitullah. Pahala sholat di Masjid Nabawi, pahala sholat di Masjidil Haram, pahala berinfak, beribadah, beramal soleh di tanah haram. Nah itu mungkin yang nggak didapatkan orang yang sholat syuruk. Nah, maka kalau sementara kita bisanya sholat syuruk, ya itulah yang kita istiqomahkan sambil terus berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Mudah-mudahan cepat ataupun lambat, selama ada ikhtiar dan usaha, jauhnya dari Pati ke Mekah, jauhnya dari Pati ke Madinah, insya Allah akan semakin dekat kalau kita mau tetap berikhtiar. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah sholat syuruk ya, silakan sholat syuruk 2 rakaat ya. Kemudian habis syuruk bisa pulang ke rumah, bisa persiapan ya untuk bekerja ya, atau digunakan untuk apa? Bersilaturahim atau berolahraga, atau digunakan untuk membaca
buku atau digunakan untuk membaca Al-Quran. Atau kalau butuh istirahat, istirahat dulu. Kecuali kalau yang ngantor kerja, harus berangkat kerja. Insya Allah sampai rumah jam 6 masih bisa persiapan ngantor nggak Bapak Ibu? Masih bisa? Bisa kan? Nah, sehingga bisa sholat syuruk ya. Nah, insya Allah. Nah itu. Sehingga kita pulang pun insya Allah masih ada waktu untuk kita siap-siap untuk berangkat bekerja. Dan ingat, bekerjanya seorang muslim itu adalah dinilai ibadah ya, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama pekerjaan itu pekerjaan yang halal, pekerjaan itu pekerjaan yang diridhoi Allah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di waktu duha, jam berapa duha Bapak Ibu? Kurang lebih sekitar jam 10, jam 11. Dan itu adalah waktu yang afdal untuk kita sholat duha ya, ketika Nabi SAW ditanya kapan waktu pelaksanaan sholat duha, atau sebagian kamakal mengatakan kapan waktu yang afdal, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis itu apa? Ketika anak unta kepanasan, artinya ketika panasnya terik matahari, yaitu kurang lebih sekitar jam 10, jam 11. Nah itu adalah waktu yang afdal untuk pelaksanaan sholat duha. Sekalipun boleh panjenengan misal sholat duha jam 6 sebelum ngantor boleh, atau jam 7, jam 8, jam 9, tidak apa-apa. Tapi kalau ada waktu yang afdal, maka kita kerjakan di waktu yang afdal, yaitu jam 10 atau jam 11. Kemudian setelah itu persiapan sholat duhur berjamaah, upayakan Bapak Ibu ya, harus punya target. Ya Allah, mudahkan hambamu ini ya Allah untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bisa nggak Bapak Ibu? Insya Allah. Kalau nggak bisa di masjid, di kantor, ajak teman-teman untuk bikin sholat jamaah di kantor. Sebelum sholat zuhur ya, baca Al-Quran, sholat sunnah. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan sholat sunnah sebelum zuhur ada 2 rakaat. Jadi qobliyah zuhur ada 2 rakaat. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha ya, sholat qobliyah zuhur ada 4 rakaat. Wallahu a'lam. Mana yang kuat? Insya Allah yang paling kuat adalah riwayatnya Aisyah, karena Aisyah adalah istri Nabi yang hidup bersama Nabi, yang pasti tahu apa yang dilakukan Nabi. Maka kita sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 kali salat, 2 kali salat. Atau kalau mau 2 rakaat juga nggak apa-apa, karena itu ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama sholat sunnah 10 rakaat, riwayat yang kedua sholat sunnah 12 rakaat. Yang dalam hadis 12 rakaat Nabi mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sunnah pagi dan malam, Nabi mengatakan, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Maka 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Dan gunakan membaca Al-Quran, munajat kepada Allah, lanjutkan bekerja atau istirahat siang tidak apa-apa. Kemudian sebelum asar bangun ya, persiapan sholat asar, datang ke masjid lagi, pahala sholat asar berjamaah. Dan diupayakan sebelum sholat asar kita mengamalkan sholat sunnah sebelumnya. Sekalipun dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah tidak disebutkan sholat sunnah sebelum asar, tapi ada hadis yang lain yang menjadi pelengkap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah ini termasuk apa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Disebutkan beliau hafal meriwayatkan hadis Nabi kurang lebih ada 5.000
376 hadis. Ini Abu Hurairah. Maka nggak diragukan lagi akan kesahihan hadis yang diriwayatkan beliau. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang hamba, man shalla arba'an qabla al-asri, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Sehingga dengan hadis ini menjadi dalil, ya, dianjurkan juga sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian sholat asar berjamaah. Setelah asar berjamaah, gunakan baca Al-Quran. Persiapan datang ke kajian. Nah, insya Allah ada kajian sore. Nah, untuk khusus di Tambah Harjo ini, karena kita ingin memakmurkan semua masjid, maka kita bagi supaya yang ramai gak hanya Masjid Al-Islam. Kita bagi pekan pertama di Masjid Al-Manar, misal pekan kedua di Masjid Al-Amin, pekan ketiga di Masjid Nurul Huda, pekan keempat di Masjid Al-Islah. Nah, itu biasanya Al-Islah pembagian di pekan yang terakhir atau 10 hari yang terakhir. Maka ini upaya kita agar semua masjid menjadi makmur, menjadi ramai. Tidak hanya berkumpul dalam satu tempat saja yang ramai, tapi semua masjid kita upayakan menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Hadirilah. Ajak istri, ajak anak, ajak keluarga untuk ngaji. Di situ ada kajian. Gunakan juga untuk berbanyak zikir, munajat kepada Allah. Kemudian sholat maghrib berjamaah yang diawali sebelumnya iftar, takjil. Ketika sudah masuk waktunya masuk waktunya maghrib, segerakan buka puasa. Karena buka puasa atau membatalkan puasa di awal waktu dengan membatalkan puasa di akhir waktu atau ditunda, itu pahalanya beda. Jika yang kita cari adalah waktu yang paling afdal untuk kita takjil atau berbuka puasa. Kapan waktu yang afdal? Di awal waktu. Segerakan buka puasa. Ketika azan berkumandang, buka puasa langsung, batalkan. Jangan kok aku bisa kuat poso, lah, ya kan? Nanti saja. Atau sebagian mungkin aku tak azan dulu saja lah. Nah, maka muadzin pun sebelum azan batalkan puasanya. Minum dulu atau makan beberapa butir kurma. Dan urutan yang afdal untuk buka puasa, Bapak Ibu, yang pertama jangan lupa membaca bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Kita masih mengamati sebagian umat Islam masih makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi ini ada termasuk yang dilarang dalam Islam. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kita umatnya Nabi, kita umat Islam, umat yang terbaik. Islam telah mengajarkan kita makan dengan tangan kanan. Makan kerupuk tetap dengan tangan kanan. Makan permen tetap dengan tangan kanan. Minum dawet dengan tangan kanan. Air putih dengan tangan kanan. Merokok dengan tangan. Jawaban dewe. Ya kan? Tidak ada sebagian yang masih merokok, ya. Coba berikhtiarlah untuk berhenti merokok. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah kekuatan kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah untuk berhenti merokok. Ini Ramadan momentum yang tepat untuk kita belajar menahan hawa nafsu kita. Nanti kalau sudah berhenti, uangnya ditabung, dipakai untuk kurban. Uangnya ditabung, dipakai untuk infak.
uang yang ditabung dipakai untuk wakaf, uang yang ditabung dipakai untuk haji, uang yang ditabung dipakai untuk umrah. Saya tadi sore ngobrol-ngobrol dengan beberapa relawan mengkalkulasikan kalau kita nabung setiap hari 100.000, nah, ini terutama yang pendapatannya misal 100.000 setiap hari. Ini kalau kita bisa nabung setiap hari 100.000, ya, maka dalam jangka waktu, ya, jangka waktu 6 bulan itu sudah dapat uang 30 juta. Ya. Itu kalau 100 setiap hari 100.000 kali 30 berapa? 3.000, ya 3 juta. Ya, 3 juta kali 10 ya, 3 juta kali 10 bulan, taruhlah 10 bulan. Nah, itu sudah dapat apa? 30 juta. Maka nggak nyampe 1 tahun sudah bisa ngumpulin uang lebih dari 30 juta, sudah bisa umrah atau sudah bisa daftar haji. Kalau kurang dari 100.000 bisa 50.000, maka 2 tahun sudah bisa umrah, sudah bisa daftar haji. Kalau kurang dari itu misal 25.000 setiap hari, maka insya Allah berapa tahun? 4 tahun bisa umrah, bisa daftar haji. Nah itu. Selama orang punya keinginan yang kuat, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Nah seperti itu. Maka berbuka, segerakan buka puasa. Karena orang yang berbuka puasa di awal waktu dengan yang ditunda 2 menit, 3 menit, 5 menit, maka pahalanya beda insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tangan kanan. Kemudian yang afdal buka puasa dengan kurma basah. Nabi mengatakan ala rutobat, dengan rutob, kurma basah, kurma muda. Fa'in lam takun rutobat fa'ala tamarat. Kalau nggak ada kurma yang basah, kurma yang muda, fa'ala tamarat, dengan kurma yang kering. Kalau nggak ada kurma yang kering, hashwan min ma, maka minumlah air. Bukan apa? Kalau nggak ada kurma, gedang goreng. Nggak ada kurma, apa? Tahu bakso. Nggak ada kurma, buah-buahan yang lain. Enggak. Nabi mengatakan kalau nggak ada kurma, air. Sehingga orang yang nggak ada kurma dan dia minum airnya itu jauh lebih afdal daripada dia makan tahu isi, tahu bakso. Nah ini. Tapi insya Allah di Masjid Al-Islam dan untuk di masjid yang lain kita upayakan buka puasa nanti ada kurmanya agar puasa kita ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat maghrib, ya, ada nggak qabliyah maghrib Bapak Ibu? Ada? Dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Aisyah nggak disebutkan qabliyah maghrib. Tapi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ma bainal adzan wal iqamah salat. Antara adzan dan qamah itu ada salat. Salat apa? Salat sunnah. Sekalipun dalam riwayat yang tadi tidak ada, tapi ada dalam riwayat yang lain. Sehingga sebagaimana yang sering saya sampaikan, hadis itu saling melengkapi, saling menyempurnakan. Bukan berarti kalau di sini nggak ada disebutkan berarti tidak boleh. Bukan seperti itu kita memahami hadis. Dalam hadis yang lain ada salat antara azan dan iqamah. Berarti silakan sebelum maghrib, sholat maghrib kita sholat sunnah 2 rakaat. Bahkan ada sebagian yang mengatakan ora bener, ora sah sholat qabliyah maghrib, ora no sholat qabliyah maghrib. Itu bahkan sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Nah ini kurang tepat yang semacam itu. Ya. Boleh sholat mutlak, ya. Tapi secara umuman Nabi mengatakan antara azan dan qomat ada sholat, sehingga kita bisa memanfaatkan sebelum pelaksanaan sholat maghrib kita sholat sunnah 2 rakaat dan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kemudian setelah itu berbuka puasa, ya, persiapan sholat
Isya berjamaah. Sebelum sholat Isya ada sholat sunnah nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Ada? Ada. Berapa rakaat? 2 rakaat. Maka sholatlah 2 rakaat. Kemudian setelah sholat Isya ada sholat sunnah? Ada. Berapa rakaat? 2 rakaat. Silakan sholat 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, ini saya ingin garis bawahi Bapak Ibu, untuk sholat tarawih upayakan ikut sholat tarawih berjamaah dari awal sampai akhir. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagian ada yang terus aku tak melu sing 8 rakaat witire kok bengi wae. Bukan tidak boleh. Boleh. Tapi kita nggak dapat pahala yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu man qama ma'al imam, hadis Abu Dzar. Dalam hadis Abu Dzar Nabi mengatakan innahu man qama ma'al imam, sungguhnya mereka yang sholat qiyam bersama imam hatta yang syarifah, sampai sholatnya selesai. Ingat apa? Sampai sholatnya selesai. Kapan dikatakan sholatnya selesai Bapak Ibu? Di salam rakaat yang terakhirnya imam. Bukan di 8 rakaat, tapi di witir akhir. Di rakaat yang terakhir witir, itulah dikatakan sholat bersama imam, dikatakan selesai. Hatta yang sharif, sampai sholatnya selesai, sampai imamnya pulang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi tidak perlu tahajud, tidak perlu qiyamul lail. Kita sudah dapat keutamaan pahala sholat semalam suntuk. Di antara keistimewaan umatnya Nabi, amalannya ringan, pahalanya besar. Ringan, hanya 11 rakaat. Paling terawih hanya sampai jam berapa? Jam 8, setengah 9, udah selesai. Tapi kita dicatat Allah pahala sholat semalam suntuk. Kita nggak tahajud, nggak witir pun, ya, nggak qiyamul lail pun, kita dicatat oleh Allah pahala sholat semalam suntuk. Namun bukan berarti tidak boleh tahajud. Yang mau tahajud silahkan, boleh. Ya, karena tidak ada batasan maksimal dalam sholat malam. Ya, tidak ada batas maksimal dalam sholat malam. Dan Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat malam itu 11 rakaat. Itu hanya Aisyah ketika ditanya berapa banyak rakaat yang dilakukan Nabi ketika sholat. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah menambah dan mengurangi daripada 11 rakaat. Tapi ketika Nabi ditanya langsung oleh para sahabat, kaifa sholatul lail, bagaimana sholat malam itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga apa? Nabi tidak pernah membatasi jumlah bilangan maksimal dalam pelaksanaan sholat malam. Silahkan mau sholat berapa rakaat, kalau kita mampu fadhal. Tapi kalau kita nggak sholat pun, dengan sholat tarawih berjamaah sudah dicatat bagi kita pahala sholat semalam suntuk. Nah ini. Tapi dengan syarat apa Bapak Ibu tadi? Ikut tarawihnya sampai selesai. Jangan kok apa 8 rakaat langsung pulang dulu. Atau didelok-delok imami sopo. Nah ini kadang-kadang penyakit ini ya. Imami sopo. Nah imami ini aku tak 8 rakaat wae lah. Atau kalau imamnya ini melengos nyari masjid yang lain. Nah ini nggak benar sebenarnya ini. Kita datang beribadah bukannya sekedar melihat imamnya siapa, tapi tujuan yang utama kita beribadah adalah untuk mencari ridha Allah, untuk beribadah, bukan cari imam. Kalau imamnya apa? Imamnya mungkin kita senang ya alhamdulillah. Nah,
Ini kadang-kala ada sebagian jamaah, nah imamnya ini akhir jamaah, nah imamnya ini orang-orang jamaah, itu sakit Bapak Ibu, ya nggak boleh, jangan dipilih-pilih ya, seperti itu. Oh ini imamnya ini, itu suwi nak imami, mau aku nak dimami iki rodok piye, nggak boleh semacam. Luruskan niat kita. Kita datang ke masjid untuk apa? Ibadah. Dan insya Allah kita upayakan, ya terutama di Masjid Al-Islam kita upayakan imam untuk sholat tarawih adalah imam-imam yang terbaik, bacaannya terbaik, makhrajnya benar, tajwidnya benar. Sekalipun mungkin ada sebagian yang mungkin di pendengaran panjenengan kurang bagus suaranya, ya. Karena suara bagus tidak menjadi syarat. Syaratnya adalah imam itu apa? Benar tajwidnya, benar makhrajnya, suaranya bagus itu bonus. Tapi insya Allah kalau baca Al-Qurannya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, insya Allah itu akan terdengar indah, terdengar bagus. Asli. Maka setelah sholat tarawih gunakan baca Al-Quran. Tadi sudah punya target, sebelum sholat setengah juz, setelah sholat setengah juz. Setelah itu pula segera tidur. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak atau tidak ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan di malam hari itu, segera tidur. Nabi perintahkan untuk segera tidur, ya, bukan jagongan ngobrol. Kalau ada sesuatu yang manfaat lakukan. Setelah selesai segera tidur supaya nanti bisa segera bangun sahur. Persiapan untuk apa? Sahur. Terutama ibu-ibu yang harus masak dulu. Tapi ibu-ibu sekarang sudah mulai cerdas. Habis tarawih langsung masak. Nah, nanti sebelum apa? Sahur tinggal manasi, tarik ngengat. Nah, itu enggak apa-apa, boleh. Tapi ada sebagian yang orang mantep. Aku biasanya itu apa? Biasa fresh. Maka momen ke jam loro tani masak sering. Nah, maka mana yang lebih disukai, mana yang mudah, monggo Bapak Ibu, ya, silakan. Saya kira ini Bapak Ibu, kajian kita pada malam ini masih ada waktu 1/4 jam sampai jam 9 untuk tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa disampaikan. Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo, ada? Satu, mic-nya dipinjamkan. Mic Tyson. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, bagaimana kalau orang awam yang tidak bisa membaca Al-Quran dalam bulan puasa ini, apakah bisa diterima ibadahnya atau tidak? Nah, cukup sekian, terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana dengan orang yang baca Al-Quran tapi gak ngerti apa yang dibaca? Atau orang pengen baca Al-Quran gak bisa baca? Ya. Setidak-tidak bisanya orang membaca Al-Quran, insya Allah dia bisa menyebutkan huruf yang ada di Al-Quran. Nabi SAW beliau bersabda, "Man qara'al Quran falahu bihi hasanah." Siapa yang baca Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan dengannya. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi tidak mengatakan, aku tidak mengatakan, kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Lakinna alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Sehingga orang yang membaca alif lam mim, dia telah membaca 3 huruf. Wal hasanatu bi 10 amthaliha.
Satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan Allah menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, baru baca alif lam mim dapat 3 kebaikan, utangnya lunas. Apalagi kebaikan yang kedua, diselamatkan Allah dari kecelakaan. Ketiga, sehat. Nah, ini 3 kebaikan langsung. Baru 3 kebaikan. Belum setiap kebaikan dilipat gandakan Allah jadi 10 kebaikan. 3 kali 10 berapa? 30. Bayangkan 30 kebaikan hanya membaca alif lam mim. Nah, aku tak mau coba alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim gitu. Ya enggak. Kita berupaya untuk bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Maka belajar, ya, belajar untuk baca Al-Quran. Ya, jangan mau kalah lah, ya, jangan kalah dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang udah pintar baca Al-Quran, ya, udah bisa Pak baca Iqra. Kalau memang kita nggak bisa baca, akan belajar dari sekarang, ya, belajar. Nggak usah malu, ya, belajar kepada orang yang sudah bisa, yang bisa baca Al-Quran. Tolong diajari temannya yang belum bisa membaca Al-Quran. Bayangkan, itu orang bisa baca Al-Quran karena kita yang mengajarkan, wasilah kita, maka Allah mudahkan dia bisa baca Al-Quran. Setiap huruf yang dia baca mengalir pahala untuk kita. Nabi SAW bersabda, bahkan orang kalau udah meninggal dunia pun masih tetap mengalir pahalanya. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Orang kalau udah meninggal dunia akan terputus amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah, wakaf, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu baca Al-Quran itu manfaat Bapak Ibu. Setiap huruf yang dia baca, kita akan dapat 1 kebaikan. Setiap 1 kebaikan dilipat gandakan Allah jadi 10 kebaikan. Bayangkan kalau orang ini setiap hari baca Al-Quran, pagi, siang, sore, malam baca Al-Quran, sebelum sholat baca Al-Quran, setelah sholat baca Al-Quran, setiap hari khatam 5 juz, setiap hari khatam 10 juz, mengalir pahala untuk kita yang kita telah mau mengajarkan Al-Quran untuk saudara-saudara kita. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kalian yang banyak sholatnya, sebaik-baik kalian yang banyak infaknya, enggak. Sebaik-baik kalian yang banyak silaturahimnya, enggak. Sebaik-baik kalian yang banyak wakafnya, enggak. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian man ta'allama Al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Kita belajar, ketika sudah bisa baca Al-Quran, ajarkan. Maka kalau dengan hadis ini enggak menggugah hati kita, enggak menjadikan kita termotivasi untuk mengajarkan Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang belum bisa baca Al-Quran, maka dengan hadis apa lagi? Masya Allah. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ayo Ramadan, kita berlomba-lomba, kita berusaha untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, ya, meraih pahala sebanyak-banyak. Kita ambil, raih pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala wakaf, apalagi pahala silaturahim, pahala apa lagi? Pahala ngasih makan orang yang berbuka puasa, ngasih makan orang yang sahur. Pahala apa lagi? Membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Pahala apa lagi? Pahala sholat-sholat sunnah, sholat yang wajib berjamaah, pahala baca Al-Quran. Masya Allah, betapa indahnya Ramadan kita, dan insya Allah menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dari Ramadan kita di tahun yang lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak?
kedua, sholat witir yaitu sholat ganjil. nah, Pelaksanaannya itu 1 rakaat atau 3 rakaat. Yang 3 rakaat itu apakah 2 salam 1 rakaat atau langsung 3 rakaat? Ini saya kadang-kadang nah, ada yang pelaksanaannya itu 3 rakaat atau 2 rakaat salam. 2 rakaat atau Mohon penjelasan. Terima kasih. ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi di sini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan sholat witir kalau diartikan secara bahasa al-witru, ya witir artinya ganjil. Sehingga pendapat yang pertama mengatakan sholat witir itu ya harus dilaksanakan secara ganjil, minimal 1 rakaat. Kalau nggak 1, 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau 9 rakaat, atau 11 rakaat dan lain sebagainya. Ini pendapat yang pertama, harus ganjil. Karena itu namanya witir. Kalau nggak ganjil ya bukan witir. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, memang ada sebagian hadis yang menyebutkan ya, dalam pelaksanaan sholat witir itu 2 rakaat dan 1 salam. Jadi 2 rakaat salam dan ditambah 1 salam. Jadi bukan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita tidak ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Jadi 2 rakaat kemudian ditambah 1 rakaat. Jika jumlahnya ditambah menjadi 3 rakaat. Sekalipun ini nggak sesuai dengan apa yang difahami pendapat yang pertama mengatakan witir harus ganjil. Nah, seperti itu. Sehingga dalam hal ini ya kita belajar untuk bersikap bisa menerima perbedaan. Kita lapang dada. Yang sholat tarawih 11 rakaat juga boleh, yang 23 juga boleh, yang 40 berapa? 41 rakaat boleh, yang 100 rakaat boleh, 200 rakaat boleh. Nggak ada maksimal pelaksanaan dalam sholat malam. Yang pasti adalah sholat kita dilakukan secara khusyuk dan tumaninah. Itu jauh lebih penting daripada jumlah rakaat sholat yang kita lakukan. Di mana itu? Daerah Jawa Timur, Kediri atau mana? Kediri. Sholat tarawih 2-3 rakaat dilakukan 7 menit. Gimana? Kebayang nggak? 7 menit loh Pak, Bu. Bayangin sholatnya kayak gimana itu. Kita yang 11 rakaat, kita yang 23 rakaat saja kita butuh waktu setengah jam, bahkan butuh waktu 1 jam. Gak ngebayang gitu. 23 rakaat 7 menit itu gimana? Baca Al-Fatihahnya gimana? Kemudian rukuknya apa yang dia baca? Sujudnya apa yang dia baca? Ya kan? Tidak tumaninah, pasti gak diterima Allah. Karena yang mengatakan itu bukan ustaz, bukan kiai, tapi Nabi SAW. Syarat salat diterima Allah adalah tumakninah. Apa tumakninah? At-ta'anni wa adamul ajalah. Pelan-pelan, tidak cepat-cepat. Suatu saat Nabi pernah melihat sahabat, kalau sahabat Hudzaifah, beliau sholatnya dilakukan dengan cepat-cepat. Maka setelah sholat Nabi mengatakan, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Sahabatku, irji, kembalilah, fa salli, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli, karena kamu tadi belum sholat. Bayangkan, sudah sholat dikatakan Nabi belum sholat. Seandainya boleh, Nabi nggak perintahkan untuk mengulangi sholatnya. Tapi karena sholatnya tidak tumakninah, cepat-cepat, maka Nabi mengatakan irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi, balik, ulangi sholat itu karena kamu belum sholat. Sampai diulangi sampai 3 kali. Sampai sahabat ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nggak bisa sholat yang jauh lebih baik dari ini. Fa'allimni as-sholat, ajarkan aku bagaimana sholat yang benar.
barulah Nabi saat itu apa? Ngajarkan cara sholat yang benar. Fala tasjud hatta tatma'inna sajidan. Ya, kalau kalian ruku maka rukulah cara sempurna. Jangan i'tidal dulu sampai ruku cara sempurna. Ya kan? Itu perintah Nabi. Kemudian ketika sujud jangan bangkit dari sujud dulu sampai sujudmu sempurna. Dalam hadis yang sudah pernah kita kaji, hadis tentang bagaimana sholat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini yang harus lebih kita prioritaskan, sholat yang tumakninah, sholat yang khusyuk hatinya. Dan kekhusyuan hati itu bersumber dari ketenangan anggota tubuh. Kalau anggota tubuhnya tenang, gak cepet-cepet, insya Allah hatinya bisa khusyuk. Kalau matanya gak tumakninah, tangannya gak tumakninah, kakinya gak tumakninah, anggota tubuhnya gak tumakninah, kemungkinan kecil hatinya bisa khusyuk. Maka khusyuknya hati berawal dari apa? Tumakninah, tenangnya anggota tubuh dalam melaksanakan sholat. Nah, mudah-mudahan ibadah sholat kita nanti juga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ya. Monggo yang ketiga. Tidak apa-apa, menunya dikeluarkan, tidak apa-apa. Ini kajian yang terakhir. Silakan. Ya. Selanjutnya yang sholat Allah, pertanyaan pertama ini Mas Eka, ya, beliau adalah salah satu amil dari Lazismu, ya, Kabupaten Pati, dan beliau ya termasuk ya dengan bersama teman-teman yang bekerja keras, ya, menjadi wasilah, ya, Bapak Ibu dan seluruh jamaah untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang fakir, miskin dan duafa. Kemudian tadi beliau bertanya, hari ini tadi berkunjung di salah satu, ya, mustahid dari salah satu seorang yang berhak menerima zakat. Kemudian orang itu curhat, yang dulunya adalah orang kaya, namun Masya Allah betapa mudahnya Allah membolak-balikkan kondisi seorang hamba. Dulunya kaya, sekarang jatuh miskin, bahkan dia dianggap layak untuk menerima zakat. Bayangkan, dulu kaya sekarang menjadi penerima zakat. Maka kalau kita dititipkan Allah harta, jadilah kita ahlu zakat, orang yang punya kesadaran tinggi tentang zakat sebelum harta kita diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, beliau bertanya, saya ingin sholat tapi kondisinya gak memungkinkan, karena qadarullah Allah berikan ujian berupa stroke, sehingga tidak bisa wudhu dengan sempurna, tidak bisa sholat dengan sempurna, bahkan sholat pun harus pakai pempes. Nah, kaitan dengan memakai pempes, nah ini sudah pernah saya sampaikan juga dulu Bapak Ibu. Di antara solusi yang bisa kita lakukan adalah ketika mau sholat, pempesnya dilepas, kemudian dibersihkan dulu, kemudian diganti pempes yang baru. Dan insya Allah, ya, masih banyak kita punya anak yang peduli kita punya saudara yang peduli kita. Minta tolong kalau nggak ada yang bisa bantu, minta tolong ke teman-teman. Tolong setiap 5 waktu sholat, tolong bantu saya hanya sekedar untuk ganti pempes. Bayangkan, itu pahala yang besar Bapak Ibu. Kalau kita bisa membantu ini saudara kita, setiap sholat yang dilakukan kita juga dapat pahalanya. Kita menjadi wasilah agar sholatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya apa? Pempesnya dicopot, dibersihkan, diganti pempes yang baru. Adapun wudhu, ya tentu karena tidak bisa wudhu secara sempurna, maka sesuai dengan apa yang dia mampu. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau nggak bisa wudhu yang sempurna, paling tidak mengusap 4 anggota tubuh. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, pertama wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian rambut, yang terakhir kaki sampai mata kaki. Kalau kita nggak bisa wudhu sendiri, maka bisa minta tolong anak kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, tolong bantu wudhukan saya.
tolong bantu untukkan saya. Dan ini juga ada pahala yang besar si Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita membantu saudara kita wudu. Ya. Kemudian boleh nggak wudu dengan tadi dengan kain yang dibasahi? Boleh. Ya. Karena ini dalam kondisi yang tidak memungkinkan dengan kucuran air deras dan sebagainya. Dan insya Allah sah masih kan. Kemudian bagaimana sholatnya? Fattaqullaha mastata'tum. Sholatlah semampu kalian. Karena dalam kondisi stroke, yang buat stroke siapa Bapak Ibu? Allah. Maka Allah tahu kondisi hambanya. Maka dia silakan sholat semampu dia. Kalau tidak bisa bergerak sama sekali, maka semampu dia dengan isyarat. Dan Allah Maha tahu bagaimana kondisi hamba-hambanya. Ya, sehingga selama orang ini berusaha, ya dia berikhtiar, ya, apalagi ada tekad yang kuat untuk apa? Istiqomah sholatnya, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, Mas Ika ini adalah amil, ya, amil zakat di lazismu. Nah, suatu saat ada, ya, ada sebagian masyarakat atau orang yang mengatakan bahwa amil zakat ini seperti pengemis, bahkan ngemis cala halus. Ini nggak benar ya semacam ini. Ini adalah cara orang-orang liberal, orang sekuler, orang ateis, orang yang nggak suka dengan syariat Islam. Mereka berupaya mencuci otak umat Islam agar mereka punya stigma negatif terhadap syariat zakat. Zakat ini adalah sebuah kemuliaan dari Allah. Bahkan cara Allah untuk menyelamatkan ini orang kaya agar diselamatkan Allah dari azab neraka dengan apa? Zakat. Bahkan ayatnya Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari hartanya sedekah. Sedekah artinya dalam ayat ini zakat. Diambil dari harta orang yang kaya diberikan kepada orang yang miskin. Masya Allah. Dan Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama, 2,5% harta kita yang telah mencapai nisab haram atas diri kita. Karena itu haknya fakir miskin. Itu haknya 8 golongan. Maka kalau orang dikatakan hartanya telah mencapai nisab, telah haul dalam 1 tahun, dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya, maka 2,5% haram atas dirinya. Nabi mengatakan ayul lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka jauh lebih baik untuknya. Na'udzubillah. Maka Masya Allah, ayo Bapak Ibu, ya, hamba-hamba Allah yang Allah titipkan harta, yang Allah titipkan harta kita yang telah mencapai nisab, maka keluarkan zakatnya. Allah nggak minta 5%, Allah nggak minta 10%. Bahkan sebagian pajak itu ada 15%, 30%. Enggak. Allah hanya minta berapa Bapak Ibu? 2,5%. Maka dengan 2,5% itu tidak mampu, maka Allah sampaikan kabar kepada mereka, fabashshiru bi'adzabin alim. Sampaikan kepadanya mereka akan dapat azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha jibahuhum. Pada hari di mana nanti di hari kiamat disetrika punggungnya. Wa junubuhum wa dhuhur. Jidahnya disetrika, punggungnya disetrika, perutnya disetrika. Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini akibat dari harta yang selama ini kau timbun, tidak kau keluarkan zakatnya. Fadzuqul adzabal hariq. Merasakan adab yang pedih bima kanu yakzizun, atas apa yang telah mereka simpan. Na'udzubillah. Maka seorang mukmin dia bekerja, ya, bukan untuk disimpan duitnya. Seorang mukmin bekerja menghasilkan duit digunakan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita punya duit kita simpan. Enggak. Islam enggak pernah mengajarkan mau kaya simpan duitmu. Enggak. Mau kaya sedekah.
mau kaya zakat, mau kaya berinfak, wakaf. Dan itu gaya hidup kaum muslimin, gaya hidup yang diajar oleh Nabi dan para sahabatnya. Utsman bin Affan kaya nggak? Kaya. Beliau infak, beliau wakaf, beliau zakat. Tambah miskin atau tambah kaya? Kaya. Bahkan termasuk yang sebagaimana sering saya tunjukkan kepada jamaah umrah, ya, termasuk nanti yang umrah di bulan Ramadan ini, ya mohon doa yang mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran Allah, ya. Termasuk tempat yang akan kita tunjukkan adalah salah satu hotel. Hotel itu dibangun di atas tanah wakafnya Utsman bin Affan. Bayangkan Bapak Ibu, pahala yang mengalir di diri Utsman bin Affan. Setiap hotel, setiap kamar, setiap rial yang dikeluarkan, dihasilkan dari itu hotel, mengalir pahala untuk Utsman bin Affan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat Bapak Ibu. Masya Allah. Apa kita nggak pengen seperti Utsman bin Affan? Apa kita nggak pengen seperti Thalhah bin Ubaidillah? Apa kita nggak pengen seperti Abdurrahman bin Auf? Atau kita hanya pengen menjadi penerima zakat, penerima kurban? Maka cita-cita yang mulia seorang mukmin bisa menjadi ahli zakat. Amin. Bisa menjadi ahlu sedekah, ahlul wakaf. Cita-citakan di setiap diri kita, setiap tahun saya harus kurban. Kalau selama ini menjadi apa? Penerima kurban. Ya Allah, mudahkan aku ya Allah. Tahun ini aku ingin kurban ya Allah. Mudahkan hambamu ini ya Allah. Ya Allah, bismillah, saya ingin kurban tahun ini. Kalau orang ini punya kesungguhan, punya niat yang ikhlas, insya Allah Allah akan berikan jalan dan kemudahan. Maka nggak benar orang mengatakan amil zakat ini cara pengemis yang halus. Nauzubillah. Ingat, setiap lisan ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amil zakat ini adalah ibadah yang mulia. Ya. Sekalipun amil zakat punya hak boleh untuk menerima harta dari zakat, karena termasuk asnafus samaniyah adalah amil zakat. Tapi sekiranya amil zakat itu orang yang mampu, masa dia mau menerima zakat? Nah, maka yang tahu mampu atau tidaknya, ya kita bisa menjawab diri kita sendiri. Kalau memang kita merasa butuh itu duit, ya butuh menerima, fadhil, silahkan. Apalagi kita butuh, tidak apa-apa. Tapi kalau ini amil zakat, dia punya penghasilan, ya bahkan dia termasuk kategori orang yang wajib mengeluarkan zakat, masa menerima zakat? Malulah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini dulu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Masya Allah, bonus ya jam 9:04. Insya Allah yang bonus ini menjadikan malam kita Kamis malam Jumat di akhir bulan Sya'ban menjadi malam yang berkah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa kembali di kajian Kamis malam Jumat nanti di bulan Dzulqa'dah, Kamis pertama bulan Dzulqa'dah. Dan mohon doanya mudah-mudahan saya juga disehatkan Allah, kita semua disehatkan Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan kemampuan, keikhlasan, kesabaran untuk kita bisa istiqomah beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimampukan Allah untuk istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimampukan Allah untuk istiqomah dalam ibadah dan amal-amal soleh kita, dalam puasa kita, dalam baca Al-Quran kita, dalam sedekah kita, dalam wakaf kita, dalam ibadah amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang tidaklah berlalu kecuali dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima setiap ibadah dan amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhir hidup kita menjadi akhir hidup yang husnul khatimah. Amin. Saya kira ini dulu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini.
Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang selanjutnya. Mari kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah kajian malam hari ini menjadi kajian kita yang terakhir. Jangan jadikanlah malam ini menjadi pertemuan kita yang terakhir. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesabaran untuk kami tetap istiqomah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Dari sehat. Oke, Pak. Sehat selalu. Amin.